Kebun kosong tuh masih kosong apa udah ada orangnya, Pak? Nah, itu yang unik di Kemayoran nih, masalah kebun kosong. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Jakpus, kita ketemu lagi di J Podcast. Kali ini ada yang berbeda. Kita di studio baru J Podcast di lantai 7 kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Nah, di episode perdana di tahun 2023 ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah yang punya wilayah Kemayoran. Siapa lagi kalau bukan Pak Camat Kemayoran, Pak Asep Mulyaman. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Ya. Makasih Pak Asep sudah mau datang nih untuk nyobain studio baru kita nih. Iya nih. Ini ruangan baru ya. Iya, gimana Pak? Keren kan Pak? Iya, ini harus ini dulu nih, tumpengan dulu nih. Harusnya tadi pita. gunting pita ya Pak. Siap. Oke, Sohib Jakpus, kita udah ini nih ada Pak Camat, kita ajak ngobrol langsung aja ya. Iya, siap. Pak Camat, mau nanya nih, wilayah Kemayoran itu meliputi mana aja sih Pak? Ada berapa kelurahan gitu? Coba Pak dijelaskan Pak. Iya, sebelumnya tentunya terima kasih sudah diberikan kesempatan di podcast ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk wilayah Kemayoran, kalau kita lihat kondisi teritorialnya ya, geografisnya terdiri dari 8 kelurahan. 8 kelurahan paling banyak di Jakarta Pusat. Iya, paling banyak nih. Yang pertama ada Kemayoran, Gunung Sari Selatan, Kebon Kosong, kemudian Utan Panjang, Harapan Mulia, Cempaka Baru, Serdang, terakhir Kelurahan Sumur Batu. Nah, 8 kelurahan itu berbatasan dengan, kalau sebelah utaranya tentunya dengan Jakarta Utara, langsung dengan Kecamatan Tanjung Priuk, sepanjang Kali Item, depan kantor Kecamatan Kemayoran, wilayah Serdang, Sumur Batu. Pembatasnya kali itu tuh Pak. Pembatasnya kali untuk wilayah utara. Untuk selatan tentunya berbatasan dengan Cempaka Putih, Jalan Suprapto. Nah, itu di situ ada Kelurahan Sumur Batu juga, ada Cempaka Baru, ada Harapan Mulia, Jalan Suprapto. Kemudian berbatasan dengan timur, berarti sekitar timur itu Jalan Yosudarso ya, Bepas, lampu merah ITC Cempaka Mas. Situ. Ya, itu sebenarnya dua wilayah masih utara juga sih ya, pojokan Sumur Batu. Kemudian sisi barat berbatasan dengan wilayah Senen ya, Senen, Jalan Bungur Besar ya. Kemudian ke arah Gunung Saharinya sedikit berbatasan dengan Sawah Besar, yaitu Pasar Baru, Kali Ciliwung ya, yang Jalan Gunung Sahari Rayanya, Raya, betul. sama yang arah ke Samanhudi. Nah, mungkin itu untuk batas wilayah. Cukup luas ya Pak? Ya, kemudian jumlah RT dan RW adalah, kalau RW-nya 77, kalau RT-nya 1000 kurang 17, berarti 987 RT. Ya, jadi itu jumlah penduduk hampir mencapai ya 290.000 jiwa. Ya, banyak ya. Kemudian ya tentunya selain RT RW itu kan ada elemen yang lain ya. LMK-nya sama jumlahnya kan dengan RW, kemudian yang lainnya organisasi
lembaga di bawah naungan kita juga ada PKK, Dasa Wisma, Karang Taruna, FKDM dan lain-lain. Iya. Mungkin itu untuk itu ya geografisnya. Iya, luar biasa hafal loh Pak Camat ini 8 kelurahan. Saya udah ini aja, lupa nggak nih? Ternyata bisa disebutin 8-8-nya. Salah satunya Kebon Kosong tuh masih kosong apa udah ada orangnya Pak? Nah itu yang unik di Kemayoran nih, masalah Kebon Kosong. Namanya Kebon Kosong, tapi orangnya banyak. Kirain Kebon Kosong nggak ada orangnya. Kemudian Kebon Kosong ini uniknya adalah sebagian besar dari jumlah 14 RW, 11 RW itu dari RW 4 ya sampai 14 masuk ke dalam kawasan sekretariat negara. Di bawah naungan PPKK. Kemayoran ya, PPKK. Pusat Pengelola Komplek Kemayoran ya, Pak. Betul. PPKK ya, kita PPKK, singkat. betul. Nah, itu masuk ke kawasan itu sehingga ya apapun program tentunya mesti dikoordinasikan dengan PPKK tadi. Betul. Baik tentang kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan lain-lain. Iya. Nah, memang ada beberapa hal gitu, ada beberapa wilayah di Kebon Kosong ini ada yang sudah tertata bagus gitu kan, protokolnya gitu yang memang menjadi pemeliharaan PPKK. Iya. Contoh kawasan niaga bisnis ya, sepanjang MGK itu bukan Pak? Ya, sepanjang Benyamin Sueb dan sekitarnya kan ada G-Expo Kemayoran, ada MGK, ada Citra Tower Experience, kemudian juga ada banyak apartemen di situ. Nah, itu kan istilahnya kawasan bisnis dan hunian yang bagus lah ya, Iya. yang memang pengelolaannya sudah rapih, sudah tertib ya. Itu di bawah PPKK. Namun ada juga di sisi lain kawasan yang memang belum terpelihara lah, belum tertata dengan baik. Ada beberapa RW yang di situ dihuni oleh warga kita, ya, warga Kebon Kosong. Namun infrastrukturnya belum terpelihara, misalnya jalannya, kemudian salurannya, kemudian pasos-pasumnya, bahkan kemarin gitu kendala ini masih ada terkait dengan air bersih. Air bersih ini kan sebenarnya menjadi hak dasar kebutuhan dasar masyarakat. Namun kita alhamdulillah kemarin Pak Wali Kota Jakarta Pusat sudah melakukan tinjauan lapangan, mengajak unsur PPKK Setnek, juga mengajak dari Pamjaya akan membuat suatu terobosan jaringan air bersih, perpipaan. Nah, ini mudah-mudahan bisa terrealisir dalam waktu dekat. Yang selama ini masyarakat memang sangat merindukan air bersihnya, sangat sulit didapat. Termasuk pembangunan memang kita baru bisa mengatasi secara swadaya satgas lah dari teman-teman kita dari SDA, misalnya pengurasan, kemudian untuk bina marganya, untuk jalanan kita membantunya dengan scrap ya, scrap ataupun aspal ya, tapi belum bersifat hot mix untuk sementara karena memang kita masih menunggu seperti MOU lah dari Pemprov DKI Jakarta dengan PPKK Setnek itu terkait infrastruktur ini supaya semuanya aman, tidak ada duplikasi, tumpang tindih kewenangan di situ. Ya, itu yang selalu kita sampaikan kepada warga masyarakat.
karena warga masyarakat ini kan mereka warga kita, namun itu tadi belum menikmati hasil-hasil pembangunan lah kira-kira, sehingga menjadi tantangan bagi kami kalau setiap perencanaan, setiap musrenbang ya pasti ya warga itu terkadang ya menjadi pesimis terlebih dahulu gitu, karena buat apa diusulin nggak bisa diwujudkan tiap tahun gitu ya, Pak. Ini tidak terwujud. Nah itu selalu kita ini ajak terus, tetap usulan itu harus dijalankan, mudah-mudahan bisa dapat dilaksanakan ya pembangunan. Dan mereka selalu terkadang ya bermacam-macam ya pengurus masyarakat RT RW ya, sehingga sering menyebutnya istilahnya di sana, wah kebun kosong nih negara dalam negara nih gitu kan. Ya udah pokoknya kita tetap layani, terutama pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan kita ya. Betul. Kewenangan kelurahan dan kecamatan. Iya. Karena asetnya memang aset PPKK gitu ya Pak. Oke, ya. Jadi ini mungkin pengetahuan ya buat Sohib Jakpus, karena asetnya adalah aset PPKK, maka Pemprov DKI melalui Sudin, melalui kecamatan nggak bisa masuk ke situ ya Pak kegiatannya. Jadi kalau mungkin pernah ada yang tahu kalau terowongannya tenggelam ya Pak, itu kita ada kesulitan karena asetnya adalah aset PPKK. Betul begitu ya Pak. Jadi terkadang viral gitu kan, banjir di terowongan. Nah, alhamdulillah untuk 2 tahun terakhir ini sudah tidak banjir, mudah-mudahan lebih baik lagi. Memang pengelolaannya dari teman-teman PPKK itu ya, untuk mengatasinya. Tapi kalau memang terjadi sesuatu yang seperti itu ya, banjir ataupun yang lainnya, kita tetap membantu berkoordinasi dengan kekuatan Pemprov DKI ya. Ada SDA-nya, ada Bina Marga dan teman-teman Gulkarmat dan lainnya. Kalau penanganan yang sifatnya seperti itu kita bisa ya Pak, tapi kalau disuruh aspal, membangun jalan, nah itu harus ada pengalihan aset ya. Harus ada kejelasan tentang asetnya ya. Kalau enggak nanti jadi masalah, jadi temuan. Itulah uniknya. Iya, wilayah administrasinya Kemayoran, tapi aset dan pengelolaannya di bawah Setnek gitu ya Pak. Koordinasinya gimana tuh Pak? Ada kesulitan nggak Pak? Ya, setiap saat kita koordinasi gitu kan, ada kantornya di sana PPKK. Oh, nggak harus ke Setnek Bapak ya, nggak ada di situ ya? Enggak, memang ada di sana kantor pengelolanya. Juga kita selalu kerjasama terkait misalnya tugas-tugas keseharian, penertiban PMKS, kemudian penertiban PKL, parkir liar dan lain sebagainya, bersama 3 pilar ya. Ada dari Polsek, dari Koramil, rutin melaksanakan. Kalau di Kebon Kosong istilahnya Rabu tertib, itu kita tiap hari Rabu ya, seminggu sekali, selain kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya kayak kemarin kan malam Natal, Tahun Baru, kemudian Idul Fitri, itu kawasan itu Benyamin Sueb dan sekitar Masjid Akbar ramai, selalu menjadi daerah tumpah ruah masyarakat untuk merayakan itu. Sehingga perlu penanganan khusus, apalagi di masa Covid kemarin kita selalu bubarkan. Karena biasanya kalau malam-malam tersebut ya, Tahun Baru atau Idul Fitri ya, atau Natal kan kawasan lain steril, misalnya Monas itu kan, Ancol, di sana ditutup gitu. Numpuknya di situ paling bisa berputar-putarnya warga. Karena jalannya besar ya Pak. Nyampur dengan warga Jakarta Utara dan Jakarta Timur terkadang masuk ya. Iya, karena memang wilayah paling utaranya Jakarta Pusat nih. Betul. Oke deh, Pak Asep sendiri udah berapa lama Pak jadi camat Kemayoran Pak? Alhamdulillah di situ saya sudah bertugas, mendapatkan kepercayaan tentunya dari mulai Februari 2019. Berarti kalau ketemu besok Februari ya alhamdulillah 4 tahun ya Pak. Wah, mantap. Udah ini nih. Sebelumnya di mana Pak?
Sebelum di Kemayoran, sebelumnya saya bertugas di Sawah Besar, Kecamatan Sawah Besar selaku sekretaris kecamatan. Mungkin bisa diceritakan Pak perjalanan karir Bapak gimana sih di DKI sampai sekarang akhirnya menjadi camat Kemayoran Pak? Oh iya. Secara garis besar. Iya, secara umum aja ya. Kalau saya hitung sih udah 12 kali mutasi lah, kurang lebih dari sejak masuk Pemprov DKI tahun 97. Nah, jadi pertama awal ya penempatan di Jakarta Pusat memang, kemudian di wali kota ya, di kepegawaian gitu, kemudian langsung ke wilayah di Kecamatan Johar Baru selaku staf kecamatan, kemudian di Johar Baru pindah lagi ke Kelurahan Tanah Tinggi sebagai kaur pemerintahan, kepala urusan pemerintahan di kelurahan, kemudian pindah ke Kampung Rawa, masih di Johar sebagai wakil lurah di situ, kurang lebih di Johar Baru 10 tahun ya. Itu masih satu kecamatan, kemudian baru tahun 2007 ya dipercaya menjadi lurah Menteng, hampir 2 tahun, kemudian lurah Gondang Dia 2 tahun setengah, kemudian pindah lagi ke lurah Cempaka Baru Kemayoran 3 tahun 8 bulan ya. Kemudian pindah lagi ke lurah Pegangsaan, ke Menteng lagi 10 bulan, kemudian Sekcam Cempaka Putih 1 tahun 2 bulan, kemudian Sekcam Sawah Besar 2 tahun 2 bulan. Jadi ya masa kerja kurang lebih 25 tahun. Wih, luar biasa. Udah panjang perjalanan karir Pak Asep, udah gitu udah keliling tuh ya Pak. Ya. Yang belum berarti cuma Tanah Abang, Gambir, Senen. Alhamdulillah udah 5 kecamatan. 5 kecamatan dari 8 kecamatan yang ada di Jakarta Pusat. Mantap. Gimana tuh Pak? Karakteristiknya beda-beda kan ya Pak, antara Menteng, kemudian Johar. Pasti Pak Asep punya cerita-cerita yang apa sih Pak yang paling berkesan selama ini? Ya, alhamdulillah ya, kita syukuri perjalanan karir saya tentunya memang di Jakarta Pusat terus nih, gitu kan. Jadi 5 kecamatan tadi ya, kalau bicara yang unik-unik ya atau yang berkesan ya mungkin ada ya, pasti yang saya ingat aja kira-kira apa gitu ya. Karena banyak lupanya juga kali ya. Ya mungkin ya kita karakteristik wilayah kan berbeda-beda ya. Mulai katakanlah pertama di Johar Baru, wah seperti padat, saat ya, inilah kurang lebih gitu kan, masyarakatnya padat, lingkungannya bahkan ya apa namanya, karena demografinya padat, ada beberapa lingkungan yang selalu rame gitu kan. Ada yang bagian tidurnya pagi karena dagang malam misalnya, usaha kegiatan malam, ada yang siang, ada yang bagian malam gitu, sip-sipan gitu di kawasan lingkungan tersebut. Ya tentunya rawan ya tawuran kan, rawan narkoba, rawan kebakaran, seperti itu kawasan padat. Kemudian di Menteng, dari situ ya Menteng kawasan elit ya, kawasan tertata, namun juga ada kawasan daerah padatnya ya. Yang dekat kali yang itu ya Pak. Menteng itu kan ada Menteng Tenggulun kan, Menteng Anyer gitu kan. Nah itu masih ada padat-padatnya, jadi 2 sisi gitu. Dan memang lingkungan yang tertatanya ini kan luar biasa, kita perlu juga ininya gitu, siaga satunya di situ kan, kawasan-kawasan banyak diplomatik, perwakilan negara, kemudian juga
banyak fasilitas protokol ya nasional, misalnya Sudirman Tamrin, kemudian dan lain-lain lah kira-kira. Kemudian keunikan dari Menteng itu juga, nah itu kadang-kadang kita kesulitan misalnya masuk untuk melakukan PSN, pemeriksaan ya, jentik apa PSN ya, karena kan ya tidak bisa masuk kalau tanpa seizin ya, pejabat-pejabat ya Pak. rumah bangunan, jadi mesti ada ini dulu lah, janjian ataupun sinkronisasi dulu kan, program kita apa, penjelasannya apa gitu kan. Ya itu. Kemudian sempat dari Menteng kan kemana ya saya tadi, ke Kemayoran, Cempaka Baru ya, yang sekarang lah, kira-kira seperti itu tadi, Kemayoran. Ya daerahnya ya cukup padat ya, ada juga yang memang mayoritas kalau saya hitung prosentasekan ya mungkin ya 70% memang pemukiman juga sih ya, seperti Johar Baru, cuman ya agak longgar lah, artinya jalanannya masih banyak alternatif yang bisa dipergunakan oleh masyarakat. Di Kemayoran ini ya protokolnya ya hanya mungkin Jalan Suprapto, kemudian Jalan Bungur Besar ya yang perbatasan tadi, kemudian ya di dalamnya kan ada Jalan Garuda, Benyamin Sueb gitu. Nah ini masyarakatnya luar biasa, Kemayoran tuh untuk aktivitas apapun ada gitu kan, sangat aktif, baik di bidang tugas ataupun kegiatan kemasyarakatan, misalnya PKK-nya, pengurus RT RW-nya sangat aktif di setiap momen-momen peringatan hari-hari nasional, misalnya hari kemerdekaan, kemudian hari apa yang memang biasanya masyarakat membuat acara ya. Kemudian keagamaan juga banyak, mayoritas memang Muslim, banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan di sana. Kemudian juga yang lainnya ya mungkin sisanya memang kawasan itu ya, kawasan niaga tadi yang baik PPKK ataupun kawasan yang memang masuk wilayah kita Pemprov DKI Jakarta. Mana lagi, sawah besar pernah ya kan, tadi saya sektor sawah besar ya, di sana banyak kawasan niaga ya, ada juga daerah padatnya Karanganyar dan lain sebagainya, itu inilah apa, banyak kos-kosan, banyak kontrakan, karena memang banyak pelaku-pelaku kegiatan ekonomi kan di sekitar sawah besar, Taman Sari, nah ngekosnya ataupun kontraknya di sawah besar, Karanganyar, Kartini dan lain sebagainya. Mungkin ya kalau kesannya menurut saya kan setiap wilayah beda ya. Ya inilah pas suka dukanya banyak lah, kira-kira seperti itu. Paling seru di mana Pak? Dari 5 wilayah itu paling enjoy Pak? Aduh, sama ya pada prinsipnya kan sama ya. Cuman memang tantangannya yang berlainan gitu ya, berbeda-beda gitu kan, kegiatannya berbeda-beda. Ya paling seru di mana ya? Saya rasa semuanya seru lah, kira-kira seru ya Pak ya. Kalau kita kerjakan dengan semangat semua bisa dihadapi ya Pak tantangannya. Siap balik ke Kemayoran lagi Pak. Tadi Bapak cerita banyak beragam aktivitas. Kalau nggak salah, kalau Wisma Atlet tuh masuk Kemayoran juga nggak Pak? Betul. Nah gimana tuh Pak kemarin pas COVID nggak ngeri Pak? Nah betul, pas Wisma Atlet ya, itu saya tahu inget banget gitu ya, saat pertama itu kita dapat
perintah gitu kan. Dari Bapak Wali Kota saat itu 2020 ya COVID itu ya, Maret ya, bulan Maret. Bahwa ya coba itu katanya dibersihkan Wisma Atlet, katanya dibantu itu PPKK, karena itu juga masih kawasan PPKK. Yang memang pengelolaannya kalau nggak salah masih PUPR ya, belum serah terima. Karena itu kan Wisma Atlet itu bekas itu kan yang Asian Games ya. Bekas atlet ya, menginap ya di situ ya. Sehingga sejak Asian Games belum dipergunakan lagi untuk apa-apanya gitu kan. Sedangkan ada berapa 6 tower ya kurang lebih di situ, wah sangat ya tidak terawat ya, alang-alang segala macam kan, rumput liar. Akhirnya dapat instruksi itu kita bersihin bersama PPSU ya. Turun semua tuh Pak. Turun semua, kita libatkan termasuk pertamanan dan lain-lain ya. Bersama dari PUPR ya atau PPKK. Ya kita bersihin ya. Ya kemudian ya kita dapat kepastian keputusan bahwa itu dijadikan rumah sakit darurat Wisma Atlet ya. Jadi nah di situ juga sempat awal-awal dapat pertentangan dari masyarakat, dari warga, karena kan ya khawatir lah, kita maklumi, khawatir dengan wah kalau nanti ngumpul di sini COVID-nya gimana dengan lingkungan kan. Kebetulan berhadapan-hadapan dengan warga Kebon Kosong tuh, kantor lurahnya aja langsung berhadapan. Jadi dari situ kita bisa monitor pergerakan lebih lanjutnya ya, tentang wah hampir tiap hari mungkin ambulan tuh dari jarang sampai terpadat itu kan. Waktu itu lagi tinggi-tingginya luar biasa. Dilakukan pengamanan oleh TNI Polri juga di situ, karena kan sifatnya Satgas Nasional ya di situ. Ya pertentangan dari warga akhirnya kita bisa redam bahwa ini untuk kepentingan bersama ya, nasional. Jadi bukan hanya warga DKI, warga Jabodetabek pun masuk ke situ. Pasien-pasien COVID-19-nya. Sekarang tinggal 1 tower ya Pak, atau udah ditutup? Ya, sebenarnya operasional sudah ditutup, tapi ada 1 tower yang disiagakan. Menurut informasi dari pengelola ya, PUPR di sana. Oke Pak, terus di wilayah Kemayoran ini juga kita tahu ada tadi ada MGK, mungkin yang paling besar G-Expo nih ya Pak. Ya. Kadang-kadang ada Jakarta Fair di situ, ada konser Big Bang. Pak Camat masuk situ gratis dong Pak. Ya, ini ya apa G-Expo yang ikonnya lah kira-kira di Kemayoran. Ya. G-Expo Kemayoran. Ya memang kan kemarin sejak COVID kegiatan memang tidak ada ya. Baru ya mungkin terakhir ini sudah mulai melandai dan kegiatan udah mulai dilaksanakan ya. Yang besar itu tentunya kan biasa PRJ ya, PRJ Kemayoran. Kemarin baru dimulai lagi ya, Juni 2022 ya. Kemudian nyambung ada beberapa pameran, beberapa kegiatan nasional ya. Di situ ada juga konser-konser musik ya, yang tadi disebutin macem-macem lah. Akhir tahun kemarin festival Big Bang. Nah ya kita kalau monitor ke dalam sih ya bersama TNI nggak ada tiket gitu ya. Tapi berarti emang Bapak monitor ya, karena untuk bersama monitor, 3 pilar ya Pak. Bersama 3 pilar. Betul. Cuman memang yang agak unik dan lucu itu sebenarnya G-Expo itu masuknya wilayah utara, Pademangan, itu batas teritorial itu. Gitu. Ya, cuman ya G-Expo Kemayoran yang ke bawah-bawahnya ya kita selalu terlibat lah kalau
koordinasi, pengamanan dan lain sebagainya. Tapi administrasinya dia Kemayoran, Iya. Utara Pak? Betul. Pademangan atau? Teritorialnya, iya, masuk ke Sawah Besar. Gitu. Oh. Ya sebenarnya Iya, Kemayoran itu batas wilayahnya ya itu aja. Flyover yang HBR Motik, Grand Mercure. Dari flyover ke arah Ancol itu udah utara. Oh gitu. Iya. Cuman Iya, kadung iya. namanya itu ya Berarti terus memang- juga yang terdekat kita Iya. ya kadang-kadang kita diminta terlibat juga di Iya. situ. Namanya emang udah ikonik Pak, Iya, Kemayoran. Jadi nggak iya. seru kalau pasar mobil Sawah Besar Atau gitu. Pademangan, ya. Iya. G-Expo Pademangan kayaknya Iya. nggak enak gitu. Iya, iya. Kemayoran udah paling pas deh. Iya. Oke deh, sekarang kita ngobrol yang santai-santai aja nih. Pak Camat hobinya apa sih Pak? Hobinya apa ya, kalau ini tentunya ya kita sambil berkeliling warga apa ya, palingnya selalu Pak ini apa kuliner gitu. makan lagi Cocok makanya nih. tuh susah juga nih Sama, ininya Pak. nih. Apa kurusnya susah nih. Olahraganya juga ya kita sempetin Iya, deh ya. harus kalau Di itu ya, situ Pak. ada ini lapangan Polres Kelurahan Oh, Serdang. Iya, Itu iya. lapangan itu sudah bagus sekarang. Iya. Jadi itu hasil pembangunan terakhir dari kolaborasi CSR waktu saatnya Pak Gubernur Pak Anies. Iya, iya. Jadi kan satu wilayah kota satu Iya. dibangunlah yang Serdang Jakarta ya, Pak? Pusat Serdang. Itu lapangannya sudah lapangan standar internasional dengan mantap. rumput sintetis. Oh, rumput Ya, sintetis. sekali-kali boleh di sana main Siap. bola. Wah, tuh diundang tuh Ya, Pak Camat tuh, kita teman-teman. main ke sana. Ya. Memang akses masuknya karena di dalam kawasan pemukiman ya lebih gampangnya mungkin dari arah Jalan Suprapto, samping ITC ya Sumur Batu nanti mengarah ke situ. Lapang Polres. Oh situ, iya iya iya. Nah, kuliner nih, Bapak tadi sempat ngomong cocok nih Pak. Nih kita sobat ngemil semua di sini nih Pak. Ada kuliner rekomendasi apa Pak di Kemayoran Pak? Apa ya yang terkenal ataupun sejak lama itu mungkin orang tahu lah mungkin ya sejarah dulu itu ketan susu. Oh, ketan susu Ya, legend itu. ketan susu legend itu dari tahun kapan, sejak bandara ada tahun 86 ditutup kan. Bandara Kemayoran kan dulu bandara pertama dong Iya, di di Jakarta Jakarta. ya. Nah, tadi lupa tuh menyampaikan Oh itu. iya, makanya jalannya besar-besar Iya, ya Pak. kawasan PPKK itu kan itu karena bekas ataupun ya landasan pesawat kan, itu Benyamin Sueb gitu kan. Jadi kawasan Bandara Kemayoran, bandara pertama di Indonesia, ditutup operasionalnya kalau nggak salah tahun 85 atau 86. Iya, pindah ke Cengkareng. Ke Cengkareng ya. Kemudian itu tadi kulinernya ketan Ketan susu. itu udah kan. lama juga tuh Pak. Lama. Kemudian kalau mungkin yang sekarang apa ya di sana itu kan ya mulai berkembang banyak lah yang baru-baru ya. Lebih banyak kalau Kemayoran tentunya ikoniknya itu kan kebudayaan ya. Kayak ondel-ondel nih, banyak ondel-ondel di Kemayoran, pengrajin ondel-ondel. Oh, ada juga Pak. Ada. Pantesan ada patungnya gede banget Pak. Ada pembuat ondel-ondel, kemudian juga sanggar seninya juga ada. Oh gitu. Yang bisa di wilayah mana tuh Pak? Di wilayah Kelurahan Utan Panjang ada, di Kebon Kosong ada, gitu kan. Di Kemayoran juga ada. Jadi makanya ada itu ya ondel-ondel besar di Iya, patung nah itu raksasa. mungkin ngambil itu juga mungkin ya tema ikoniknya Kemayoran ya, gitu. masyarakat Betawi. Terus ada Kita lagu banyak, Keroncong Kemayoran ya Pak. apa lagu Keroncong Kemayoran, ada pencak silat, apa pukulan Kemayoran. Nah, itu ada cikal bakalnya di situ, seni budayanya. Iya, ada satu lagi Pak. Apa? Macan Kemayoran. Nah, Macan Kemayoran Persija dong ya. Di Persija, Jackmania. Nah ini apa? Cuman stadionnya agak bergeser, bukan Kemayoran, JIS ya. JIS ya Utara. Ini masih Jakarta dekat Utara, Pak. ya. Ini stadion internasional yang baru ya. Nah itu
Nah, yang patung ondel-ondel itu yang kawasan Setnek juga itu masuknya, Mas Adam, di bundaran itu Benyamin Sueb, di yang besar itu. Kalau hutan kota itu Kemayoran, Pak? Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Ya udah nggak usah kita bahas, Iya. Pak. Oke deh, seru banget nih kita bincang-bincang hari ini dengan Pak Camat Kemayoran. Mungkin terakhir Pak Camat ada yang mau disampaikan untuk warganya atau untuk pemirsa J Podcast secara umum, silakan Pak. Oh iya, jadi untuk mungkin kondisi terkini kan sesuai dengan arahan PJ Gubernur kita, ya kita Kemayoran ini ya tentunya melaksanakan diantaranya program penataan kawasan, ya, di setiap kelurahan udah ada titik yang kita laksanakan. Kemudian juga tentunya ini keterlibatan semua unsur ya, baik tentunya Satpel ataupun Sudin terkait membantu ke tingkat kelurahan, bersama-sama keterlibatan partisipasi masyarakat. Ya, di situ bareng-bareng menata, mulai merencanakan, merumuskan, mendesain, bahkan kita gambar, minta bantuan teman-teman PTSP, kemudian juga kita libatkan usulan, masukan, saran masyarakat, apa kira-kira sesuai kebutuhan di lokasi itu. Nah, kita tuangkan. Ya, alhamdulillah sudah berjalan ya hampir 3 bulan. Mudah-mudahan dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar ya, ataupun siapapun yang datang berkunjung di wilayah Kemayoran. Mungkin itu, apalagi Mas Adam. Cukup Pak. Oke deh. Makasih Ya, Pak sama-sama. Asep udah datang ke podcast kami. Demikian Sohib Jakpus bincang-bincang kita dengan Pak Asep Mulyaman, Camat Kemayoran. Beliau sudah bercerita tentang wilayah Kemayoran, ada apa aja di sana. Juga tadi kita bisa mendapat pelajaran dari pengalaman Pak Asep di Jakarta Pusat yang sudah sangat panjang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat pemirsa sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan, pantengin terus J Podcast. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih Ya, Pak ya. Camat. Ya, sama-sama semuanya.